Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kali ini kita ada di segmen CSR katanya. Dan di segmen CSR katanya kali ini, aku akan membahas atau menceritakan tentang mimpi ditiduri oleh lawan jenis. Mungkin beberapa kalian bertanya-tanya, CSR katanya ini apa sih? CSR katanya ini adalah aku menceritakan kejadian ataupun sebuah cerita yang diceritakan oleh orang terdekat aku ataupun oleh orang lain, tapi aku tidak pernah mengalami itu sendiri, jadi aku hanya menceritakan. Dan juga sebenarnya udah ada beberapa part CSR katanya yang pernah aku ceritakan sebelumnya, jadi kalian bisa scroll CSR katanya lagi untuk menceritakan ulang. Oke, kali ini langsung aja ya. Tentang mimpi ditiduri oleh lawan jenis. Waktu itu tahun 2000, aku masih SD dan diceritakan oleh almarhum uyutku. Jadi uyutku ini dulu punya rumah di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Dan rumahnya ini tuh terbuka untuk siapapun gitu, untuk orang-orang yang sekampung pada saat itu. Jadi untuk para pemuda yang sekampung sama kita, terus kayak merantau gitu ke Jakarta, tapi baru mau mencari kerja dan lain-lain, otomatis kan belum mempunyai tempat tinggal, bahkan belum punya uang untuk ngontrak ataupun ngekos. Makanya disinilah Uyut membuka rumahnya untuk siapapun, para pemuda yang sekampung sama kita yang baru merantau di Jakarta. Untuk sementara stay di rumah Uyut sampai akhirnya mereka sudah mendapatkan kerja dan bisa bayar kos ataupun ngontrak sendiri. Dan pada saat itu rumah Uyut ya lumayan rame lah ya, sama para pemuda yang baru merantau ke Jakarta itu biasa tidur di ruang tamu. Jadi ruang tamu Uyut itu ya udah ngeblong aja, nggak ada kursi dan lain-lain, hanya ada beberapa tikar dan juga kasur lipat untuk mereka yang nginep di sana gitu. Terus adalah salah satu orang, kita panggil saja A. Ini adalah seorang pemuda bernama A yang pada saat itu umur dia sudah cukup matang untuk menjalin sebuah hubungan ataupun berumah tangga. Tapi A ini tuh entah kenapa dia tuh kayak ya udah dia misalkan menjalani sebuah hubungan pasti nggak pernah bertahan lama gitu, tiba-tiba putus lah atau apalah. Terus juga keluarganya juga udah nanya gitu, kapan nikah, karena kan dia umurnya sudah cukup lah untuk berumah tangga. Tapi nggak tahu kenapa hubungannya itu selalu gagal dan tidak pernah sampai ke pelaminan. Ya kalau dipikir-pikir wajar-wajar aja sih ya, karena kan banyak juga orang yang mengalami hal itu. Dan ngomong-ngomong, Uyutku ini punya 2 buah keris, yang satu keris laki-laki, yang satu keris perempuan. Dan ini bukan untuk hal macem-macem atau gimana ya. Uyut itu punya keris cuma sebagai koleksi atau apapun itu. Dan gak jarang juga ada beberapa tetangga yang kadang minta air gitu ke Uyut, tapi minta airnya tuh lebih ke misalkan untuk anaknya yang nangis terus kayak sawan atau ketempelan, baru biasanya Uyut tolong. Tapi kalau untuk hal-hal lain Uyut gak pernah mau, karena Uyut tahu takutnya nanti bakalan jadi musyrik gitu orang-orang. Jadi pada suatu hari
Nggak tahu kenapa, mungkin Uyut kayak aneh gitu sama si pemuda ini. Terus akhirnya Uyut ngobrol-ngobrol sama si pemuda ini. Akhirnya si A ini tuh cerita panjang lebar sama Uyut tentang stresnya dia yang didesak sama orang tuanya untuk kapan nikah. Kamu tuh umurnya udah cukup loh untuk nikah. Bahkan kamu tuh dilangkahin nikahnya sama adik kamu. Kamu tuh kapan sih nikah? Kayak gitu-gitulah. Terus juga dia cerita juga sama Uyut kalau hubungan dia tuh selalu gak pernah berhasil dan lain-lain. Sampai akhirnya si A ini cerita sama Uyut. Dia bilang, gak tahu kenapa Yut, saya ini setiap kali tidur sering sekali mimpi bertemu dengan seorang perempuan yang sangat sempurna, perempuan yang seperti apa yang ada di bayangannya dia. Jadi misalkan dia membayangkan seorang artis, ya perempuan yang ada di mimpinya itu ya seperti artis yang dia bayangkan itu. Atau dia membayangkan kriteria perempuan idamannya dia. Jadi yang muncul itu ya kriteria yang dia impikan itu. Dan di mimpi itu mereka seperti orang berpacaran, bahkan sampai melakukan hubungan intim. Dan katanya sih di mimpi itu tuh kayak nyata banget gitu, bener-bener seperti nyata. Terus akhirnya Uyut menyelidiki, dan usut punya usut, ternyata salah satu keris Uyut yang tadi aku bilang itu keris perempuan, penghuni keris perempuan ini suka sama si pemuda A ini. Makanya dia suka datang ke mimpi si A untuk berinteraksi seperti orang berpacaran dan lain-lain. Terus akhirnya si Uyut mencoba untuk menegur si makhluk ini untuk tidak mengganggu si A lagi. Entah apa yang dilakukan Uyut sampai akhirnya si pemuda ini katanya sudah tidak pernah mimpi bertemu dengan perempuan yang dia impikan lagi, dan tidak pernah bermimpi melakukan hubungan intim lagi dengan si perempuan yang biasa dia impikan. Dan setelah itu, selang beberapa bulan, si pemuda ini akhirnya bertemu dengan seorang perempuan yang usianya tuh jauh lebih muda dari dia, dan hubungannya tuh berhasil sampai akhirnya mereka menikah. Katanya sih dengar-dengar si penunggu keris Uyut ini kenapa suka sama si pemuda ini. Jadi si pemuda A ini tuh sering banget kayak melamun, menghayal dan lain-lain karena desakan keluarga, dan juga ya mungkin dia stres dari kerjaannya, entah apapun itu. Jadi si sosok ini suka karena si pemuda ini sering melamun dan berhayal. Tapi untungnya si pemuda ini ya sudah tidak diganggu lagi oleh si sosok ini. Dan Uyut aku sebenarnya sudah meninggal waktu aku SMP kalau gak salah. Dan kalau kalian bertanya keris Uyut terus kemana? Kita keluarga semuanya gak tahu karena pada saat detik-detik Uyut mau meninggal, Uyut ingin mewariskan kerisnya ini kepada anak ataupun cucunya. Tapi kami dari keluarga tidak ada yang mau untuk diwariskan keris ini. Jadi entah gimana caranya atau gimana ceritanya, ketika Uyut meninggal, keris ini kita nggak tahu ada di mana. Tiba-tiba ya nggak tahu aja gitu, hilang mungkin, nggak ngerti deh. Terus aku juga pernah diceritakan oleh salah satu orang terdekat yang kayaknya aku nggak bisa sebutin spesifiknya siapa, tapi bukan terdekat termasuk ke pacaran, bukan ya. Bisa jadi saudara, keluarga, ataupun teman. Jadi dia tinggal di salah satu kota B yang tidak terlalu jauh dari Jakarta tempatnya.
Terus di tempat tinggal dia itu tidak terlalu jauh dari rel kereta api. Dan jadi gini loh, ada rel kereta, terus kayak apa ya, kayak jurang kecil gitu. Terus di situ tuh kayak kebun yang ditanami sama pohon-pohon pisang, pohon singkong, sama beberapa warga yang rumahnya ataupun mungkin pemilik kebun itu kali ya. Terus juga di bawah situ ada satu rumah yang lumayan besar tapi sudah tidak ditempati lagi, alias rumah kosong. Dan di lingkungan tempat dia tinggal itu banyak sekali para penjual seperti bakso, es doger, jagung rebus, dan lain-lain tuh banyak banget para penjual yang tinggalnya tuh di daerah situ. Bahkan ada juga beberapa rumah warga yang mereka menyewakan halamannya untuk tempat menyimpan gerobak-gerobak yang buat orang-orang jualan gitu deh. Terus akhirnya rumah di bawah itu yang aku bilang deket kebun, kan rumah kosong, tapi rumah kosong itu tuh lumayan besar dan halamannya juga luas. Akhirnya beberapa orang atau beberapa penjual yang kontrakan atau kosannya itu halamannya nggak luas, mereka menyewa lahan itu untuk menyimpan gerobaknya. Dan sewanya pun nggak terlalu besar lah sebulannya, karena kan cuma untuk naruh gerobak. Terus akhirnya ada salah satu pemuda yang dia tuh baru banget berjualan lah. Kayaknya dia masih mungkin usia SMA kali ya, tapi karena dia tidak melanjutkan sekolahnya dan dia akhirnya berjualan lah. Waktu itu dia berjualan es campur yang keliling gitu. Terus dia menyimpan atau menyewa tempat untuk menaruh gerobaknya lah di salah satu rumah itu di pekarangannya gitu. Dia berjualan, tapi karena baru mulai jualan, jadi dia belum punya penglaris. Akhirnya jualan dia tidak selalu habis setiap hari. Bahkan terkadang dalam satu hari dia hanya menjual beberapa porsi gitu, belum laris banget. Terus akhirnya penghasilan dia tidak bisa menutupi dia untuk menyewa kontrakan atau kosan kecil. Akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, si pemuda ini nekat lah diam-diam tidur di rumah kosong ini. Karena rumah kosong ini emang nggak dikunci ya, soalnya di dalamnya juga nggak ada barang-barang. Rumah kosong ini nggak dikunci. Dia menaruh gerobak di halaman rumah itu karena kan dia emang nyewa untuk naruh gerobak di halaman itu ya. Dan sebenarnya bukan gerobak dia doang, banyak juga kok gerobak para penjual lain yang nyewa untuk naruh gerobaknya di situ. Jadi dia menyewa naruh gerobaknya di halaman itu dan diam-diam dia tidur di dalam rumah kosong itu. Mungkin karena terdesak. Karena kan dia tidak punya uang untuk menyewa kosan ya, kayak nggak cukup gitu uangnya. Uangnya itu hanya cukup untuk modal jualan dan juga untuk makan dia sehari-hari. Akhirnya dia itu gelar tikar di ruang tengah dan tidur di situ. Usut punya usut, si penjual ini tuh bercerita lah sama penjual lain setelah dia beberapa minggu memutuskan untuk tidur di rumah kosong itu. Terus kan akhirnya dia tiba-tiba memutuskan untuk stop jualan dan pulang ke kampung. Dan sebelum dia pulang ke kampung, dia sempat cerita ke beberapa penjual yang ada di situ. Terus dia cerita gini, aku tuh jualan udah keliling ke sana ke sini tapi belum dapat pelanggan, bahkan jualanku tuh nggak pernah habis. Jadi dalam satu hari mungkin aku hanya menjual 10 sampai 12 atau beberapa belas porsi es campur. Sampai akhirnya penghasilannya tidak menutup untuk bayar kosan.
Akhirnya aku nekat untuk tidur di rumah kosong itu. Aku gelar tikar dan aku tidur di rumah kosong itu. Selama aku tidur di rumah kosong itu, tidak ada hal-hal yang seram ataupun menakutkan. Makanya aku nyaman-nyaman saja tidur di situ. Tapi anehnya, setiap kali tidur di situ, aku bermimpi bertemu dengan perempuan cantik. Dan ya, kita melakukan hal atau melakukan hubungan suami istri di mimpi itu. Setiap hari aku bermimpi seperti itu. Sampai akhirnya pada suatu malam, ketika aku akan tidur karena capek habis berjualan, dari kegelapan, karena kan di situ nggak ada lampu ya, jadi remang-remang gitu deh. Di kegelapan, dari ruang tengah ke arah dapur, aku melihat ada seperti ular berkilau dari kegelapan, dan samar-samar terlihat tubuhnya ular, tapi mukanya seorang perempuan cantik memakai mahkota. Ular ini dia nggak bisa menyebutkan warna apa, tapi dia melihat kayak sekilas tuh kayak bercahaya gitu sisiknya. Terus pada saat melihat itu, si ular ini tuh berbicara seperti sedikit mendesah suaranya. Si ular perempuan ini bilang, "Menikahlah denganku, jadilah pasanganku, maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Kamu tidak perlu capek kerja berjualan. Cukup kamu menjadi pasanganku. Kamu menjadi suamiku. Dan setiap kali kamu tidur dengan aku akan memberikan sisik emas yang nantinya akan menjadi uang dan harta yang sangat melimpah. Dan kamu tidak usah bekerja mencari itu. Aku akan membuatmu kaya, tapi dengan satu syarat. Kamu hanya akan mempunyai pasangan aku." Dan setelah itu, ya si pemuda ini tuh takut. Dia langsung lari keluar dari rumah kosong itu. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur di depan ruko kosong. Dan setelah itu, besoknya dia memutuskan untuk pulang kampung. Dan pas pulang kampung itu, beberapa penjual kan akhirnya kan pulang kampung juga kan pas lebaran gitu, dan mereka memang sekampung. Terus si pemuda ini ceritalah alasan kenapa dia memutuskan untuk pulang kampung dan tidak berjualan lagi. Jadi ternyata selama dia tinggal atau tidur di rumah kosong itu, dia di mimpi itu ternyata dia ditiduri ataupun melakukan hubungan suami istri oleh siluman ular itu. Siluman ular yang pada akhirnya menawarkan kekayaan kepada si pemuda ini. Tapi ya gitu, si pemuda ini tuh tidak boleh mempunyai hubungan dengan siapa-siapa, hanya boleh menjadi pasangan siluman ular tersebut. Ya, untungnya pemuda ini tidak tergiur lah dengan tawaran si ular ini. Dan juga sebenarnya pas pulang kampung pun si pemuda ini tuh cerita ke orang tuanya, terus akhirnya minta air lah ke salah satu kiai. Dan sempat beberapa bulan gitu dia kayak rutin lah kayak berobat gitu, mencoba pengobatan alternatif kepada Pak Kiai karena dia diikuti terus sama ular ini. Dan ya, sampai di situ aja ya segmen CSR katanya kali ini, dan terima kasih banyak sudah mendengarkan kisah yang aku bagikan kepada kalian. Jangan lupa kalian mampir ke Instagramku karena kadang aku juga share cerita horor di sana. Terima kasih banyak.